hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah pada siang yang berbahagia ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir ke daerah yang mulia ini untuk mengadakan yaitu tawajuh akbar. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini oleh Abu Tawardi pada siang yang berbahagia ini mempercayai saya untuk memberikan sedikit tausiah kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak semua, yaitu mengenai masalah tawajuh dan masalah tarikat. Jadi ada sebahagian dari kita ibu-ibu yang belum mengetahui ataupun bahkan sudah mengetahui tetapi kurang yakin dengan yang namanya tarikat itu. Ta'zim penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada pimpinan daerah Abu Tawardi dan kepada seluruh keluarga besar beliau, dan ta'zim penghormatan kami kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang berada di desa Senehen, ya. Sanehen apa Senehen? Sanehen. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau saya salah dalam menyebutkannya, karena kami jarang kemari. Jadi pada siang yang berbahagia ini, mengingat waktu kita singkat, saya ingin menjelaskan sedikit ibu-ibu apa yaitu tarikat itu. Ada tarikat itu dengan sebab adanya seorang mursyid, seorang syekh. Syekh itu ataupun mursyid itu, beliau adalah orang yang berhak memberikan yang namanya tarikat. Kalau orang yang belum sampai kepada syekh atau mursyid, dia belum berhak memberikan yang namanya tarikat. Kemudian sejauh mana pentingnya tarikat itu ibu-ibu? Sejauh mana pentingnya kita bermursyid, bersyekh, mencari seorang syekh, mencari seorang guru, mencari seorang mursyid. Apa kelebihannya dan bagaimana kalau kita tidak mencari seorang mursyid? Teringat saya dikatakan dalam sebuah kitab ibu-ibu, di dalam kitab Al-Bahrul Mazi kalau tidak salah saya ibu-ibu, disebutkan waqad ajma'a ahlut tariq, telah sepakat semua para ahli-ahli tarikat, apakah itu tarikat Qadiriyah, apakah itu tarikat Naqsyabandiyah, apakah itu tarikat Khalwatiyah, Samaniyah, Kubrawiyah, mereka semua sepakat waqad ajma'a ahlut tariq ala wujubi ittikhadil insan lahu syaikhan mursyidan yurshiduhu ila zawali tilka sifatil lati tamna'uhu min hadratillahi ta'ala litasihha salatuhu wa ibadatuhu min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi di dalam kitab itu dikatakan sepakat para ahli-ahli tarikat semua yang bahwa di atas wajib ala wujubi ittikhadil insan lahu syaikhan, wajib di atas kita untuk mencari seorang syekh, yang syekh itu menunjuki kita, memberikan ilmu kepada kita agar sempurna ibadah kita, agar sah ibadah kita. Min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna hal yang wajib kalau tanpa yaitu barang tersebut, maka barang tersebut pun hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita mencari seorang syekh, mencari seorang guru yang mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu tarikat. Jadi dimaklumi dari perkara ini
anna kullaman lam yattakhid lahu syaikhan mursyidan fahuwa asun lillahi wa li rasulih. Maka dimaklumi dengan keputusan para ahli-ahli tarikat, para ulama-ulama tarikat, barang siapa yang tidak mencari seorang syekh untuk dirinya, seorang mursyid untuk dirinya, fahuwa asun lillahi wa li rasulih, maka ia berdosa kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian, berbahagialah ibu-ibu semua yang sudah menjadi ahli tarikat Naqsyabandiyah. Apa arti tarikat Naqsyabandiyah itu, ibu-ibu? Arti tarikat Naqsyabandiyah itu, Naqsya itu ukiran, goresan lafaz Allah yang berada di dalam kalbun kita. Ketika ia sudah lengket dalam kalbun kita, dinamakanlah dengan Naqsya. Nah, itulah kelebihan tarikat Naqsyabandiyah. Ibu semua penganut tarikat Naqsyabandiyah? Semua? Alhamdulillah. Berarti ibu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dalam hidup ini mencari guru yang mengajarkan kita ilmu tarikat, ilmu yang mengajarkan kita cara berzikir, cara bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalbun kita yang berada di bawah susu kiri kita ini, kalbun itu adalah satu makhluk Allah, satu rahasia Allah yang apabila telah diisi dengan isim zat, nama zat Allah Subhanahu wa taala, maka kalbun itu akan bersinar dengan nur-nur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita mencari orang, mencari guru yang mengajarkan kita untuk berzikir dalam latifah qalbi. Latifah apa ibu-ibu? Nah, di sini letaknya. Maka ketika kita berzikir Allah, kita letakkan di dalam kalbun kita masing-masing. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terukir lafaz Allah itu di dalam kalbun kita masing-masing. Karena ketika kita ingin kembali kepada Allah, lidah kita telah keluh, telinga kita telah peka, yang ada cuma ilmu. Apa ilmu? Ilmu mengingat Allah dengan kalbun kita, dengan hati kita. Jadi alhamdulillah ibu-ibu semua, pada hari yang berbahagia ini telah sampai ke tempat yang berbahagia ini, telah diajarkan oleh guru kita, yaitu Tengku Dawardi, untuk berzikir di dalam latifah qalbi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua adalah diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Lagi. Kemudian ibu-ibu, apa pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena teringat saya ibu-ibu kepada sebuah nasihat. Yang nasihat ini disampaikan oleh seorang ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah itu ibu-ibu? Ini guna kita berzikir. Untuk siapa berzikir itu? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Apa kata ahli hikmah itu ibu-ibu? Waladatka ummuka ya ibna Adam bakia, wan nasu haulika yadhakuna surura. Manusia, ingatlah hai manusia, kata seorang ahli hikmah. Apa yang perlu kita ingat? Waladatka ummuka ya ibna Adam bakia. Telah melahirkan oleh ibumu hai manusia, hal keadaan kamu dalam keadaan
menangis. Kita waktu lahir ibu dalam keadaan, ada ibu-ibu waktu lahir ketawa? Hah? Ada? Coba tunjuk tangan di sini waktu lahirnya diceritakan oleh ibundanya, waktu kamu lahir kamu dalam keadaan tertawa. Siapa ada? Tidak ada. Semua kita dalam keadaan menangis. Wan nasu haulika yadhakuna surura. Manusia yang ada di sekeliling kamu, ibumu, bapakmu, kakekmu, semua tertawa menyambut kelahiran kamu. Semua tertawa menyambut kelahiran kita. Nenek kita, alhamdulillah, saya sudah punya cucu. Ibu kita, alhamdulillah, saya sudah punya anak. Apalagi orang yang sudah bertahun-tahun berumah tangga tidak punya anak, lebih sekali bahagianya. Bapak kita, alhamdulillah, saya sudah punya anak. Yang jelas semua gembira menyambut kelahiran kita. Semua gembira menyambut kelahiran kita. Maka oleh karena yang demikian ibu, ketika kita lahir dalam keadaan menangis dan orang yang ada di sekeliling kita tertawa, ahli hikmah ini memberi nasihat kepada kita. Apa nasihatnya? Fajhat. Maka ketika kamu hidup, fajhat, bersungguh-sungguhlah kamu dalam hidup dan kehidupan ini. Bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Bersungguh-sungguh tawajuh subuh, tawajuh malam, tawajuh siang. Apalagi kita sudah tua-tua, ke kebun, ke ompos. Kalau bahasa orang di sini, ompos apa ompos? Ompos, nah, ompos ya. Tidak sanggup lagi kita ke kebun, ibu. Apa yang kita kerjakan? Fajhat li nafsika. Bersungguh-sungguhlah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita tawajuh? Untuk apa kita bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah? Antakuna fi yaumi mautika dhahikan masrur. Semoga nanti ketika kamu menghembuskan nafas yang terakhir, kamu menyebut-nyebut Allah. Menyebut-nyebut. Ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita menyebut-nyebut Allah. Kita tersenyum menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia, kita gembira. Karena ketika kita ingin menghembuskan nafas yang terakhir, nama Allah Subhanahu wa taala terukir di dalam kalbun kita. Nama Allah Subhanahu wa taala ada dalam ingatan kita. Tersenyumlah kita itu. Biarkanlah pada waktu itu ketika kita tersenyum menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah anak-anak kita momot. Tahu momot ibu-ibu? Apa? Nangis. Saya pikir nggak tahu. Biarlah anak-anak kita menangis. Biarlah orang tua kita menangis. Biarlah saudara-saudara kita menangis. Biarlah anak-anak kita menangis. Tetapi ibu-ibu, pada waktu itu kita ketawa. Pada waktu menghembuskan nafas yang terakhir, kita tertawa gembira menyambut undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak-anak dan keluarga kita semua dalam keadaan menangis. Inilah faedahnya kita berzikir, bersungguh-sungguh melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika kita meninggal dunia menghembuskan nafas yang terakhir, kita yang tertawa. Jangan sampai terjadi ini. Ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita menangis, anak-anak
kita juga menangis, keluarga kita juga menangis. Kita menangis menyesal. Apa menyesal? Karena Allah telah memberikan hidup yang sekali kepada kita. Tetapi kita tidak fajr, tidak bersungguh-sungguh menggunakan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyia-nyiakan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam keadaan menangis. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu kepada kita. Kenapa? Jangan ketika kita lahir dalam keadaan menangis dan ketika kita meninggal dunia menghembuskan nafas yang terakhir juga kita dalam keadaan menangis, menyesal karena hidup yang diberikan oleh Allah tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita pergunakan untuk bertawajuh, untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesallah kita dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ahli hikmah, diperingatkan kepada kita ibu-ibu dalam hidup ini. Fajr, bersungguh-sungguh apa ibu-ibu? Bersungguh-sungguh nonton sinetron, bersungguh-sungguh main HP. Udah tua pun masih bersungguh-sungguh main HP, lupa berzikir. Maka nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan menyesal. Maka oleh karena itu ingatlah nasihat ini dalam hidup yang sekali ini. Fajr, bersungguh-sungguh datang ke daerah ini untuk bertawajuh, datang ke daerah ini untuk suluk di bulan puasa, di bulan haji, suluk 10 hari, suluk 30 hari. Itu adalah bentuk dari kesungguh-sungguhan kita mempergunakan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini nasihat ini kita amalkan, mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat, tausiah ini bisa bermanfaat, terutama kepada pribadi saya dan kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah ibu, sudah. Ada adik kita nanti sebentar lagi yang akan memberikan tausiah. Jadi sedikit sebelum saya turun, mungkin ibu-ibu belum kenal dengan saya. Belum bu? Nama saya ibu Tengku Lukman Hakim. Saya bertempat tinggal di Simpang Balik. Di mana ibu-ibu? Pernah mandi air panas ke Balik? Nah, disitulah tempat kediaman saya dan di sanalah rumah saya. Coba baca nazam. Coba bu, coba. Siapa ingat? Coba nazamnya. Di dalam itu ada ibu-ibu. Al-Luqmanu bizil kifli khali. Lupa ibu-ibu, inilah nggak pernah tawajuh ini ibu-ibu ya. Nah, coba ulang. Al-Luqmanu bizil kifli khali wa lahu majama'atan katsira. Kok nggak nyambung ini? Coba sekali lagi. Al-Luqmanu bizil kifli khalifah wa lahu majama'atan katsira. Tengku Luqman dan Zulkifli khalifah.
Jadi inilah saya yang ibu baca di nazam setiap selesai tawajuh. Udah kenal ibu-ibu kan? Nah, kalau ibu-ibu singgah ke Simpang Balik, tanya saja di mana rumah Tengku Lukman, singgah. Bu ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada abdi kita yang akan menjabarkan sosial lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.